Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk KBM pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tentang tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan dagang. Nah, seperti kita ketahui pada pembelajaran sebelumnya, yang membedakan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa, ini kemarin ada 4. Nah, ini 1, 2, dan 3 sudah kita pelajari. Ini yang terakhir. Adanya penghitungan harga pokok penjualan. Nah, kita sekarang apa yang dimaksud dengan harga pokok penjualan? Nah, ini. Harga pokok penjualan merupakan keseluruhan biaya perolehan barang siap dijual yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini nanti patokan kita dalam menentukan harga jual. Unsur-unsur harga pokok penjualan ada 3, persediaan awal, pembelian bersih, dan persediaan akhir. Jadi poin-poinnya hanya 3. Penghitungan harga pokok penjualan dipergunakan untuk menghitung laba kotor yang merupakan langkah awal dalam penyajian kita nantinya dalam membuat laporan laba rugi. Nah, ini di sini saya tampilkan rumus-rumus dari harga pokok penjualan tergantung yang diketahui nantinya. HPP sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Atau bisa juga BTUD sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih. Rumus pembelian bersih, pembelian tambah beban angkut pembelian kurang retur pembelian dikurangi lagi dengan potongan pembelian. Jadi secara garis besar HPP sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih kurangi persediaan akhir. Nah, jika nantinya harga jual kita lebih besar dari HPP, maka perusahaan akan memperoleh laba. Apabila harga jual lebih kecil dari HPP, maka rugi. Harga jual sama dengan HPP, maka kita akan pulang pokok, kembali modal, atau tidak untung, tidak rugi. Nah, langsung kita membahas bagaimana contohnya dalam penyelesaian soal-soal. Nah, ini soalnya sudah saya sajikan, diketahui data-data sebagai berikut. Nah, ini bisa dibaca. Dari data tersebut, hitunglah jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Kita buat rumus BTUD, persediaan awal tambah pembelian bersih. Langkah awal kita buat rumus BTUD. Nah, kita cari persediaan awal di data 6.350.000. Pembelian bersih ada 13.550. Kita tinggal memindahkan angka dari yang diketahui ke rumus. Nah, diperolehlah barang tersedia untuk dijual sebesar Rp19.850.000. Nah, berikutnya, contoh berikutnya disajikan data-data dari perusahaan dagang Nindya. Ini persediaan awalnya sekian. Nah, ini. Hitunglah berapa besarnya nilai persediaan akhir. Nah, kita di sini pertama sekali kita buat dulu rumus HPP. Rumus HPP sama dengan persediaan awal tambah pembelian bersih kurangi persediaan akhir. Kita kan persediaan akhir ini adalah unsur-unsur dari HPP. Kita buat rumus HPP, kita masukkan angkanya. HPP ada di soal Rp8.450.000. Kita masukkan. Persediaan awal ada di soal Rp4.250.000. Pembelian bersih belum ada, jadi kita kosongkan dulu di sini pembelian bersih, kurangi persediaan akhir. Nah, 9.300.000 ini kita peroleh dari rumus pembelian bersih. Di bawah kita buat pembelian bersih sama dengan pembelian tambah beban angkut pembelian kurangi potongan pembelian plus retur pembelian. Kita masukkan angka pembelian. Ini angka pembelian 9.550.000, kita pindahin ke sini. Beban angkut begitu juga Rp250.000. Potongan pembelian 200, retur pembelian 300. Nah, ini kita masukkan angkanya. Kalau sudah selesai kita masukkan angkanya, kita tinggal menjumlahkan. Nah, ini 200, 9.550 tambah 250, Rp9.800.000. 500
penjumlahan dari potongan pembelian plus retur pembelian. Nah, ini pembelian bersih. Makanya kita pindahkan ke sini pembelian bersih Rp9.300.000. Kita selesaikan. Kita turunkan. Ini tambah ini 13.500 kurang persediaan akhir. Maka persediaan akhirnya Rp13.550.000 kurang HPP Rp8.450.000. Maka persediaan akhirnya Rp5.100.000. Satu lagi saya akan berikan contohnya. Nah, ini diketahui data-data sebagai berikut. Kita buat rumus HPP. Kan yang ditanyanya HPP. HPP persediaan awal pembelian bersih kurang persediaan akhir. Kita selalu membuat rumus HPP. Nah, kita masukkan persediaan awalnya ada Rp5.750.000. Persediaan akhirnya ada Rp4.600.000. Pembelian bersihnya belum ada. Pembelian bersih tidak ada diketahui di soal, tapi bisa kita cari. Kita buat rumus pembelian bersih. Kita masukkan angka pembelian ini, beban angkut pembelian, retur pembelian, potongan pembelian. Nah, kita masukkan angkanya, kita jumlahkan. Ini 900 ini potongan pembeliannya 525.000 tambah retur pembeliannya 375.000. Makanya 900 di sini. Kita jumlahkan Rp22.500.000 tambah Rp350 ini Rp22.850 kurangi 900, maka ini diperoleh pembelian bersih. Pembelian bersih ini kita pindahkan ke rumus HPP. Nah, kita tinggal menjumlahkan, mengurangi, diperolehlah HPP-nya Rp23.100.000. Nah, ini untuk latihan soal. Silakan dikerjakan. Untuk latihan soal tentang HPP ada 2. Sekarang kita akan melanjutkan tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan dagang sama dengan perusahaan jasa ada 4. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, laporan arus kas. Tentu kita sudah mengetahui unsur-unsur laba rugi, apa saja yang ada di laba rugi. Kalau di perusahaan jasa, unsur-unsur laba rugi itu rumusnya sama dengan pendapatan kurang beban-beban. Tapi kalau di perusahaan dagang, ada rumusnya nanti. Kalau perubahan modal ini, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba atau rugi dikurangi free pay. Jadi hanya unsur itu. Kalau neraca hanya harta yang sama dengan aktiva. Unsur-unsur aktiva sama dengan unsur-unsur pasiva. Laporan arus kas ini merupakan rincian penerimaan kas dan pengeluaran kas. Sekarang ini saya kasihkan rumus tentang laporan keuangan perusahaan dagang. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurang potongan penjualan dan retur penjualan. Laba kotor, penjualan bersih dikurangi HPP. Laba usaha, laba kotor kurangi beban usaha. Laba bersih, laba usaha tambah pendapatan di luar usaha kurang beban di luar usaha. Ini modal akhir sama dengan modal awal tambah laba, ini sama dengan perusahaan jasa. Jadi kita langsung aja contoh bagaimana soal-soal pembahasan soal-soalnya dalam baik penilaian harian, ujian semester. Nah, ini contohnya. Data pembukuan UD 3 Amel ini data-datanya penjualan bersih, HPP, beban gaji, beban administrasi. Hitunglah laba bersih perusahaan tersebut. Nah, ini ada opsinya. Kita buat dulu rumus laba bersih karena yang ditanya adalah laba bersih. Kita buat rumus laba bersih tadi. Laba bersih sama dengan laba usaha tambah pendapatan di luar usaha kurang beban di luar usaha. Laba usahanya belum ada. Laba usahanya belum ada. Laba usahanya kok kita kosongkan aja dulu. Laba usahanya nanti kita cari. Maka kita buat di sini rumus laba usaha. Laba usaha sama dengan laba kotor kurangi beban usaha. Yang ada diketahui di soal langsung kita buat. Yang ada
Nih beban usaha ini beban gaji, beban administrasi termasuk beban usaha, berarti 600. Yang ada kita buat dulu 600. Sini kita kosongkan dulu, berarti di sini juga kosong. Laba kotor belum ada di soal, kita buat laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih kurang HPP. Penjualan bersih ada di soal 2.500. Nah, kita salin di sini 2.500 kurang HPP 1.300. 1.300. Maka diperoleh laba kotornya 1.200. 1.200 laba kotor kita masukkan di rumus laba usaha. Nah, ini 1.200 kurang 600, maka laba usahanya 600 rupiah. Laba usahanya kita masukkan di rumus paling atas. Laba usaha 600. Ini 00, maka laba bersihnya 600.000 rupiah. Ini hasil akhirnya. Kita lihat opsi yang benar adalah B. 600.000 rupiah. Lanjut soal berikutnya. Nih, biasanya soalnya selalu seperti ini. Paling yang berubah hanya angkanya. Nih, data-data yang diketahui seperti ini. Buatlah rumus laba kotor. Kita buat rumus laba kotor. Rumus laba kotor seperti kita ketahui sama dengan penjualan bersih kurang HPP. HPP-nya ada 500, kita tulis 500. Penjualan bersihnya tidak ada. Penjualan bersihnya belum ada, maka kita buat rumus penjualan bersih. Tadi rumus penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi potongan penjualan dan retur penjualan. Penjualannya 1.200, kita pindahin 1.200 dikurangi retur penjualan, potongan penjualan, nah 200 tambah 100, 300. Nah, kita kurangi 1.200 dikurangi 300 sama dengan penjualan bersihnya 900 rupiah. Penjualan bersihnya 900.000 rupiah kita pindahkan ke rumus di atas laba kotor. Maka 900 dikurang 500 sama dengan 400 laba kotor yang diperoleh. Kita lihat opsinya yang benar adalah C, 400 rupiah. Nah, jadi soalnya yang penting ada kemauan untuk mengerjakannya. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Ini berikut data-data keuangan. Nah, ini penjualan bersih sekian, pendapatan di luar usaha sekian. Nah, ini diketahui. Nah, jika pajak penghasilan ditetapkan 5% dari laba bersih, jika pajak penghasilan ditetapkan 5%, laba bersih sesudah pajak toko bahagia selalu adalah titik-titik. Nah, ini. Kita buat dulu rumus laba bersih. Nah, ini laba bersih. Laba bersih sama dengan laba usaha tambah pendapatan di luar usaha kurang beban di luar usaha. Nih, laba usahanya belum ada di soal. Kita kosongkan dulu. Pendapatan di luar usahanya ada. Pendapatan di luar usaha 875.000 ada. Kita tulis angkanya. Beban di luar usaha juga ada. Kita tulis 1 juta. Kurang di sini ya, karena di sini kurang 1 juta. Ini laba usaha masih kita cari. Rumus laba usaha sama dengan laba kotor kurang beban usaha. Laba kotor juga belum ada di soal. Beban usahanya ada. Ini beban penjualan termasuk beban usaha 3 juta. Kita buat 3 juta. Laba kotornya masih kosong. Laba kotor kita cari dulu. Laba kotor sama dengan penjualan bersih kurang HPP. Penjualan bersihnya ada 26 juta rupiah. Kita tinggal nyalin. HPP-nya ada 8 juta. Maka diperoleh laba kotornya 18 juta rupiah. Kita pindahin ke sini laba kotornya. Kita isi rumus laba usaha. Kita jumlahkan lagi, maka diperoleh laba usaha 15 juta. Laba usaha 15 juta kita masukkan ke sini.
Laba usaha 15 juta kita masukkan ke sini. Terus kita jumlahkan. Diperolehlah laba bersih 14.875.000 rupiah. Ini laba bersih sebelum pajak. Katanya laba bersihnya pajaknya ditetapkan 5% dari laba bersih. Kita cari 5% dari 14.875.000. Kita cari laba bersih, kita cari pajak penghasilannya 15% dari 14.875.000 rupiah. Nah, setelah kita memperoleh hasilnya 5% dari 14.875.000 rupiah sama dengan, kita cari dulu 5% kali 14.875. Nah, kita peroleh, ini saya lupa membuatnya. Kita diperoleh 743.750.000 rupiah. Ini salah nih ya. Diperoleh 743.750.000 rupiah. Nah, 14.875 ini dikurangi 743.750.000 rupiah, maka ini hasilnya 14.131.250.000 rupiah. Maka laba bersih setelah pajaknya ini, setelah dikurangi pajak. Tadi pajaknya 743.750 rupiah. Kita kurangi ini dengan pajak 5%, maka diperoleh laba bersih setelah pajaknya ini. Kita lihat opsi yang benar adalah B. 14.131.250 rupiah. Nah, kita tinggal membuat rumus. Ini soal terakhir yang bisa saya berikan. Ini data-data sebagai berikut. Hitunglah besar modal per 2 Januari 2020. Ini berarti modal awal. Ini kan 31 Desember 2020, berarti ini persediaan akhir. Ini yang ditanyanya persediaan awal. Kita buat rumus untuk mencari modal akhir, yaitu modal akhir sama dengan modal awal tambah laba. Kalau rugi tanda kurang di sini, kurangi free flow kalau ada. Modal akhirnya ada di soal 80 juta. Kita buat sini 80 juta. Modal awalnya dicari, karena yang dicari adalah modal awal. Labanya belum diketahui, masih kosong di sini. Free flow-nya 600.000 rupiah. Kita tulis 600.000 rupiah. Kita cari laba atau rugi dulu. Nah, kita cari laba usaha. Laba usaha tadi laba kotor kurangi beban usaha. Beban usaha ada 9 juta. Ini beban operasional. Ini beban usaha 9 juta. Kita buat 9 juta. Laba kotor belum ada. Kita buat rumus laba kotor. Laba kotor sama dengan penjualan bersih kurang HPP. Penjualan bersihnya ada di soal 60 juta. Kita tidak perlu lagi membuat rumus penjualan bersih. Sudah ada di soal penjualan bersih 60 juta. Kita buat di sini 60 juta. HPP juga ada di soal 40 juta. Kita kurangi. Maka diperoleh laba kotor 20 juta. Laba kotor 20 juta kita turunkan ke rumus laba usaha. 20 juta. Kita kurangi lagi dengan beban usaha, maka diperoleh laba 11 juta. Kalau laba, maka di sini tanda tambah. Laba 11 juta. Ya, ini tinggal kita menjumlahkan. Kita turunkan 80 juta sama dengan modal awal tambah. Nah, ini 11 kurang 600.000, 10 juta 400.000 rupiah. Kita bawa ke depan modal awal sama dengan 80 juta dikurangi 10 juta 400.000 rupiah. Maka diperoleh modal awalnya 69 juta 600.000 rupiah. Nah, ini ada 4 soal yang bisa saya berikan. Nah, ini sekarang ada latihan soal laporan keuangan, ada 2 soal. Silakan dikerjakan dengan teliti, tekun, dan ada kemauan pasti bisa. Yang penting menguasai rumusnya. Pendidikan karakter di sini saya tekankan pertama teliti.
Lebih 0,1 atau kurang 0,1 akan berdampak fatal. Tekun dan disiplin. Terima kasih.